Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya kembali, Sari Fisyawati Madung. Kita pada hari ini masuk ke sesi ketiga tentang pembahasan perspektif dalam pendekatan sistem manusia. Nah, berbeda dengan pekan lalu, dalam pekan ini kita akan membahas tentang perspektif dalam pendekatan sistem manusia yang diambil dari salah satu babnya buku Karen Healy yang berjudul Social Work Theories in Context. Kembali ke salah satu slide yang pernah kita bahas pekan yang lalu bahwa ada berbagai macam bentuk teori ya. Yang pertama teori yang bentuknya umum ya, an organized statement of ideas about the world. Nah, pada sesi ini kita akan lebih menekankan kepada a theory sebagai an organized statement of ideas about the world. Dan di sesi terakhir sebenarnya memang ada bentuk lain, teori bentuk lain yang akan dibahas yaitu model sistem, tapi um, pendalamannya di sesi yang lain lagi ini hanya sekedar pengantar saja. Oke, sebelum masuk ke teori sistem, kita mundur lagi ke belakang terkait dengan peran pekerja sosial, dan ini juga sebenarnya sudah dibahas pekan yang lalu bahwa pekerja sosial terutama untuk teman-teman yang belajar ilmu kesejahteraan sosial di S1 itu lebih diarahkan sebagai orang yang memiliki kemampuan generalis. Artinya teman-teman yang belajar ilmu kesejahteraan sosial di S1 harus memiliki pengetahuan dan skills yang luas dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial. Itulah kenapa kita juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan teori sistem, karena ini juga sudah kita bahas pekan yang lalu, teori sistem itu menekankan kepada aspek interaksi dan ketergantungan antara elemen-elemen yang ada di dalam struktur masyarakat. Nah, teori sistem di ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri atau di social work ya atau pekerjaan sosial itu pada dasarnya ada beberapa tahap perkembangan. Pertama, perkembangan pertama untuk teori sistem itu kita kenal dengan general system theory atau kita sebut ya dengan GST. Yang kedua, perkembangannya lebih kepada ecosystem perspective. Dan yang ketiga, complex system theories. General System Theory atau GST itu pada dasarnya mengkritik ya pendekatan intervensi sosial atau usaha kesejahteraan sosial sebelumnya yang lebih menekankan kepada individual approach. Jadi di GST ini itu muncul di awal-awal tahun atau abad ke-20-an ya, pertengahan abad ke-20, itu memberikan penekanan kepada pekerja sosial untuk lebih melihat bahwa ada aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi GST ini menekankan bahwa ayo dong pekerja sosial untuk bisa lihat bagaimana lingkungan di manusia. Atau yang kemarin juga kita pernah sebut bahwa kalau misalkan di ilmu kesejahteraan sosial itu kita sering kali menekankan adanya konsep person in environment atau PIE, person in environment. Jadi di dalam general system theory ini fokusnya itu lebih kepada bagaimana hubungan atau transaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada permasalahan di seseorang gitu ya, contohnya si X.
kita tidak bisa melihat si X-nya saja sebagai seorang individu dengan melihat masa lalu dia saja, dengan melihat bagaimana tumbuh kembang dia saja. Tetapi juga kita juga harus melihat bagaimana perilaku tersebut dibentuk oleh lingkungan sosial. Bagaimana perilaku tersebut dibentuk oleh budaya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan terkait dengan contoh kita bisa diskusikan pada saat kuliah sinkronus. Namun sebagaimana umumnya teori GST atau General System Theory juga memiliki kelemahan. Nah, di buku ini, di bukunya Healy ini, dia memperlihatkan bahwa GST itu memiliki kelemahan karena dari GST dia tidak mampu memberikan penjelasan kepada kita mengenai apa sih dampak dari struktur makro terhadap service users atau terhadap beneficiaries. Dampak regulasi, misalnya dampak budaya itu seperti apa sih? Jadi dilihat mungkin kalau misalnya dari GST ini lebih menekankan kepada si personnya itu sendiri, jadi belum melihat secara keseluruhan. Sebenarnya gambaran secara keseluruhan interaksi antara elemen-elemen yang ada di dalam setiap layer itu seperti apa sih? Nah, ini akan muncul di dalam perkembangan teori sistem pada gelombang berikutnya di dunia pekerjaan sosial. Yang kedua, tadi kan JST yang pertama, gelombang perkembangan teori sistem yang pertama di pekerjaan sosial. Kalau ekosistem perspektif, itu adalah the second wave. Ini tahun 1970-an. Kalau misalkan untuk JST itu pada tahun 1960-an. Karena dia di second wave, tentunya dia menjadi lebih komprehensif dalam memahami struktur masyarakat. Nah, bedanya dengan yang pertama, dengan GST, kalau di ekosistem perspektif, dia bisa memberikan penjelasan kita mengenai struktur masyarakat yang lebih komprehensif, ya, lebih luas. Jadi tidak hanya terkait dengan person in environment saja, tetapi bisa menjelaskan bahwa di masyarakat itu, di struktur masyarakat itu ada berbagai macam layer. Setiap layer itu memiliki elemen-elemen yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Ada dua konsep penting di dalam second wave of system theory ini. Ada dua konsep penting di ecological concept yang sebenarnya ini sudah kita bahas pekan lalu. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah coping. Ini juga yang memberikan penekanan ya, kenapa kita pekerja sosial perlu memahami lebih dalam terkait dengan teori sistem. Karena di dalam teori sistem itu bisa memberikan penjelasan terhadap kita apa yang disebut dengan environment, apa yang disebut dengan coping. Sebenarnya untuk model dari second wave ini di dalam buku Healy itu sudah ada ya. Maksudnya tidak sekompleks Bronfenbrenner's system model yang bisa dilihat di dalam slide ini. Jadi kalau misalnya di buku Healy sebenarnya lebih simpel, cuma ada 3 layer. Kalau di Bronfenbrenner's system of influence itu dia ada berbagai macam layer ya. Jadi di sini kita bisa melihat kompleksitas dari struktur masyarakat apabila kita melihat penjelasan berdasarkan second wave ya, second wave of system theory, terutama dari Bronfenbrenner's system of influence, ecological
model yang dikembangkan oleh Brovin-Benders di dalam slide ini. Kita sekarang masuk ke gelombang yang ketiga, kompleks sistem teori. Sebenarnya gelombang yang ketiga ini tidak mengkritisi apa yang sudah dikembangkan di gelombang yang pertama. Cuman karena masyarakat kita menjadi semakin kompleks karena kehadiran teknologi, populasi yang semakin meningkat, sehingga perlu dikembangkan teori yang lebih komprehensif lagi, yaitu kompleks sistem teoris. Di dalam kompleks sistem teoris ini analoginya tidak cukup melalui ilmu biologi saja, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang perlu kita jadikan sebagai analogi dalam menjelaskan struktur masyarakat. Apalagi sekarang kan kita masuk ke era digital, era 4.0 ke 5.0. Jadi memang ya lebih kompleks hubungannya. Jadi tidak sama dengan analogi-analogi yang dilakukan oleh para ahli pada tahun 1960-an, 1970-an. Oke, tadi sudah dibahas the third wave of system theories. Sekarang kita agak melenceng sedikit langsung ke HSO yang sebenarnya akan dijelaskan pada sesi berikutnya setelah sesinya Ibu Debbie. Jadi supaya agak nyambung aja, kita akan membahas sedikit tentang model sistem. Kenapa perspektif sistem itu penting? Karena di dalam membahas Human Service Organization, kita juga bisa mempergunakan perspektif sistem sebagai landasan. Nah, kalau misalkan untuk Human Service Organization itu sendiri, itu sudah ada yang namanya model sistem. Sebenarnya Bacher ini juga menjelaskan model sistem itu lebih spesifik untuk HSO yang memang menangani community. Jadi di dalam menjelaskan teknologi organisasi atau dalam menjelaskan sistem usaha kesejahteraan sosial, kita bisa melihat implikasi berbagai macam elemen yang ada di dalam organisasi. Beberapa elemen penting yang ada di dalam organisasi yaitu budaya, management roles, standard operating procedures, dan juga organizational system itu memiliki implikasi terhadap usaha kesejahteraan sosial atau terhadap teknologi organisasi yang dipilih oleh HSO tersebut. Dan interaksi ini akan menjadi sangat kompleks, tapi ini akan kita bahas pada kuliah selanjutnya. Oke, demikian kuliah pada hari ini, tapi tepatnya slide pada hari ini ya, untuk penjelasan lebih jauh dan bagaimana mempraktikkan atau menurunkan berbagai macam teori tersebut dalam praktik, kita akan diskusi bersama-sama pada saat kuliah secara sinkronus. Terima kasih.